Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Kristus kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seluruh jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut renungan di pagi ini. Ucapan syukur kehadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini kami boleh nikmati kembali. Sepanjang hari kami serahkan roh, jiwa, dan tubuh kami di dalam penggembalaan Tuhan. Engkau selalu membawa kami kepada air yang tenang dan rumput yang hijau. Semua kebutuhan kami Engkau selalu sediakan. Karena itu kami serahkan hidup kami hanya kepada Engkau saja, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Tema renungan pagi ini yaitu Black Box. Nah, saudaraku, terambil 1 Korintus 10 ayat 11 yang berbunyi demikian. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, saudara, setiap pesawat terbang selalu dilengkapi dengan black box atau kotak hitam yang merupakan perangkat perekam data penerbangan seperti tekanan udara, kondisi cuaca selama penerbangan, dan perekam pembicaraan antara pilot dengan co-pilotnya dan pemandu lalu lintas udara atau air traffic control. Nah, saudara, walau dinamakan kotak hitam, sebenarnya kotak perekam itu berwarna oranye agar memudahkan pencarian kalau pesawat itu mengalami kecelakaan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya, apa gunanya kotak hitam itu bagi penumpang selama penerbangan? Toh kotak hitam itu hanya merekam peristiwa kecelakaan yang terjadi dan tidak bisa menyelamatkan penumpang jika terjadi kecelakaan. Memang, kotak hitam itu tidak bisa menyelamatkan penumpang dari kecelakaan, tetapi melalui kotak hitam itu, para ahli keselamatan udara dapat mempelajari kesalahan yang terjadi sehingga boleh diketahui letak kesalahannya itu apa. Nah, saudaraku yang kekasih, jadi lewat kotak hitam itu, semua kesalahan yang dilakukan oleh pilot, co-pilot itu akan diketahui permasalahannya, sehingga ini dapat merupakan suatu pelajaran, lain kali pesawat lain tidak akan mengalami kesalahan seperti itu. Nah, saudara, Paulus sepertinya ahli keselamatan udara yang membongkar habis data kotak hitam perjalanan bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun. Perjalanan bangsa Israel diwarnai dengan banyak kecelakaan yang menyebabkan mereka tewas di padang gurun. Apa penyebabnya? Penyebabnya yaitu melakukan yang jahat, menyembah berhala, mencobai Tuhan, bersungut-sungut, dan melakukan percabulan. Paulus berusaha memberikan peringatan jemaat Korintus agar tidak mengulang kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel di masa lampau. Nah, saudara, tidak hanya buat jemaat Korintus saja, kotak hitam yang dibongkar Paulus itu juga berguna bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Bacalah ayat 11. Memang kita bisa belajar dari kejatuhan kita sendiri di waktu lalu, tetapi lebih bijak lagi kalau kita bisa belajar dari kejatuhan orang lain, sehingga kita tidak perlu mengalami sendiri sakitnya jatuh itu. Pelajarilah black box milik orang lain, belajarlah dari data-data yang ada dalam black box tersebut. Lantas, bagaimana kita bisa belajar
dari kesalahan orang lain itu supaya kita terhindar daripada kecelakaan. Nah saudara, jangan pernah menyangka bahwa kita teguh berdiri dan tidak mungkin jatuh. Bacalah ayat yang ke-12. Kesombongan membuat kita tidak bersedia belajar dari kesalahan orang lain, dan inilah yang pada akhirnya membuat kita gampang jatuh. Nah saudaraku, jadi bagus kalau kita bisa belajar dari kesalahan kita sendiri, tetapi akan lebih baik kalau kita belajar dari kesalahan orang lain juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, black box itu ternyata memuat apa-apa yang terjadi sehingga pesawat itu jatuh. Demikian juga black box yang dipelajari oleh Rasul Paulus tentang perjalanan Israel menuju tanah Kanaan. Ternyata diketahui ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh bangsa Israel sehingga kebanyakan mereka tewas atau mati di padang gurun. Itu sebabnya ya Tuhan, ajar kami arif dan bijaksana, mau belajar tentang hal ini, tidak akan terulang kembali hal-hal yang jahat yang dilakukan oleh bangsa Israel terhadap hidup kami saat-saat ini menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu sebabnya ajar kami mempelajari black box kami sendiri, lalu kami bertobat dan juga mempelajari black box orang lain, kenapa mereka bisa jatuh, sehingga kami bisa arif dan bijaksana terhindar daripada kejatuhan. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Tuhan senantiasa beserta dengan kami dan memberkati perjalanan kami. Bahkan seluruh keluarga kami taruh di dalam penggembalaan tangan Tuhan. Usaha kami, bisnis kami, semuanya Tuhan buka jalan dan berkati. Gereja-Mu Tuhan bela dalam seluruh aktivitas dan program supaya bisa berjalan dengan lancar, memenangkan jiwa demi kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dipermuliakan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.